Halo guys, seorang kawan bertanya soal retret. Ya, jadi gimana Bang pendapatnya soal kader PDIP yang telat ikut retret? Oke lah, kita ngomongin soal pengertian retretnya dulu deh. Nah, retret ini sepanjang yang saya pahami, ini artinya kan mundur sejenak gitu. Jadi kita mengasingkan diri, mundur sejenak dari segala macam kesibukan, dari segala macam hiruk pikuk. Untuk apa? Untuk evaluasi, untuk introspeksi. Jadi kita menepi untuk evaluasi. Nah, ini kan aneh. Kepala daerah ini belum kerja, baru dilantik, lalu melakukan retret. Nah, apa yang mau dievaluasi? Karena itu akan jadi membingungkan juga sih istilah retret ini kenapa dipakai. Nah, belum lagi kalau kita bicara soal konsep dan tujuan dari retret ini. Jadi retret kepala daerah ini diklaim bertujuan untuk meningkatkan kapasitas kepemimpinan dari kepala daerah yang baru terpilih dengan fokus pada sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Nah, saya justru mempertanyakan nih relevansi dan efektivitas program ini. Nah, kita lihatlah beberapa poin, misalnya soal tidak relevannya acara ini dengan Undang-Undang Otonomi Daerah. Jadi kepala daerah ini dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu, bukan ditunjuk oleh pemerintah pusat. Oleh karena itu, tidak ada kewajiban hukum bagi kepala daerah untuk mengikuti program semacam ini sebenarnya. Apalagi dengan embel-embel lulus dan nggak lulus, ya. Seperti yang dibilang Pak Tito, ya. Kalau misalnya terlambat, ya nggak lulus. Nih, kalau lulus kenapa dan kalau nggak lulus kenapa? Kok sampai ada istilah lulus dan nggak lulus ini? Jadi kan pertanyaannya, apakah status lulus ini akan mempengaruhi legitimasi seorang kepala daerah gitu? Lalu jika nggak lulus, apakah mereka akan kehilangan jabatannya? Ini kan membingungkan, maksudnya lulus dan nggak lulus ini gimana? Jadi saya rasa acara retret semacam ini sangat tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Nah, belum lagi kalau kita bicara soal militerisme dalam retret. Nah, format kegiatan yang diadakan di Akademi Militer Magelang ini kan menimbulkan kesan bahwa retret ini mengadopsi pendekatan militeristik. Nah, hal ini dianggap bertentangan justru dengan semangat demokrasi dan desentralisasi. Karena kepala daerah ini seolah-olah diperlakukan sebagai bawahan pemerintah pusat yang harus tunduk pada arahan tertentu. Nah, pendekatan seperti ini mengingatkan pada era Orde Baru di mana kepala daerah lebih berfungsi sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah pusat daripada pemimpin independen di wilayahnya. Nah, saya justru malah jadi teringat kejadian Jokowi ya yang mengumpulkan kepala-kepala daerah menjelang pemilu yang lalu. Ya, jadi makanya nggak heran ketika banyak pengamat yang menilai bahwa retret ini lebih menyerupai ujian loyalitas lah daripada program peningkatan kapasitas ya bagi kepala daerah gitu ya. Jadi yang tidak mengikuti atau yang tidak dianggap sejalan dengan pemerintah pusat dikhawatirkan akan dicap balelo atau nggak patuh. Nah, hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa retret digunakan sebagai alat politik untuk mengondisikan kepala daerah agar sejalan dengan agenda tertentu, bukan demi kepentingan rakyat. Nah, belum lagi kalau kita bicara soal anggaran. Nah, ini anggarannya besar, belasan ya, lebih dari 13 miliar. Nah, apakah berdampak nyata bagi rakyat kita? Jadi bahwa penggunaan anggaran pendapatan dan belanja negara untuk membiayai retret ini banyak yang mempertanyakan si urgensinya untuk mengalokasikan anggaran sebesar ini untuk acara semacam ini di saat rakyat begitu banyak menghadapi masalah yang mendesak ya seperti inflasi, kelangkaan bahan pokok, kesenjangan pembangunan antar wilayah dan banyak lagi. Jadi sangat minim sekali dampak nyata bagi rakyat acara retret seperti ini. Ya, program serupa kan sebelumnya pernah kan ya, seperti retret kabinet ya atau pelatihan sinergi antara menteri. Ya, kita lihat apakah ada dampaknya di lapangan. Ya, kita lihat banyak contohnya lah. Ya, meskipun para menteri telah mengikuti pelatihan untuk membangun sinergi, pada kenyataannya banyak sekali, sering sekali terjadi konflik kebijakan antar kementerian. Ya, bahkan ada yang menteri dan wamennya ngomongnya beda gitu. Dan banyak lagi lah kasusnya.
Nah, jika di tingkat pusat saja hasilnya minim sekali, bagaimana bisa retret kepala daerah bisa menghasilkan dampak yang jauh lebih signifikan bagi masyarakat? Jadi, saya rasa di tengah kebutuhan masyarakat yang mendesak akan layanan publik yang lebih baik dan distribusi anggaran yang merata ke daerah-daerah, saya rasa penggunaan APBN untuk kegiatan seperti ini sangat-sangat tidak bijaksana. Jadi, ya seharusnya anggaran seperti ini bisa dialokasikan untuk program-program yang ya lebih menyentuh kebutuhan rakyat. Jadi saya rasa ini salah satu bentuk lah terhadap pelecehan terhadap otonomi daerah gitu. Ya, jadi ini melecehkan prinsip otonomi daerah yang telah diperjuangkan sejak era reformasi. Desentralisasi ini memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola urusannya sendiri berdasarkan kebutuhan dan karakteristik lokal dari masing-masing wilayah. Ya, tapi melalui retret ini, pemerintah pusat seolah ya dinilai mencoba untuk mencampuri urusan internal kepala daerah masing-masing. Jadi setiap daerah ini kan memiliki karakteristik unik ya, yang membutuhkan pendekatan kepemimpinan yang berbeda-beda. Nah, dengan memaksakan format pelatihan seragam melalui retret seperti ini, pemerintah pusat dianggap mengabaikan kearifan lokal dan kebutuhan spesifik dari masing-masing wilayah. Ya, jadi ya jangan salah juga ya, banyak orang yang akhirnya berpendapat bahwa ini sangat berpotensi untuk sentralisasi terselubung ya. Karena retret semacam ini dikhawatirkan menjadi langkah awal untuk menuju sentralisasi terselubung, di mana kepala daerah dipaksa mengikuti arahan pusat tanpa mempertimbangkan aspirasi rakyat di wilayahnya. Dan hal ini tentunya bertentangan dengan semangat desentralisasi yang bertujuan memperkuat demokrasi lokal. Begitu kira-kira. Salam.